Apa kabar semuanya? Nama saya Janhan Putra. Saya adalah seorang dokter adaptasi yang sedang menjalankan program penyetaraan di Rumah Sakit Sanglah dan saya sekarang sedang berada di stase anestesi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai perioperative medicine. Mari kita mulai. Nah, apa itu perioperative medicine? Nah, perioperative medicine adalah ilmu kedokteran yang mencakup masalah-masalah yang harus diperhatikan, baik itu sebelum, selama, dan sesudah anestesia maupun prosedur pembedahan. Apa saja sih tujuan evaluasi dari pra-anestesia ini? Nah, yang pertama adalah mengetahui status fisik pasien praoperatif. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa jenis operasi. Yang ketiga, untuk memilih jenis anestesi yang tepat untuk memprediksi kemungkinan penyulit selama dan setelah bedah. Serta yang terakhir adalah untuk persiapan obat untuk penanganan penyulit yang diprediksi saat anestesi berlangsung atau saat bedah. Kapan evaluasi pra-anestesia dilakukan? Yang pertama adalah beberapa hari sebelum operasi. Kedua, kita evaluasi lagi sehari sebelum operasi. Nah, sebelum kita kirim pasien ke kamar operasi, kita evaluasi kembali. Kemudian, yang terakhir adalah penentuan status fisik ASA di kamar persiapan bedah. Apa saja sih yang kita periksa? Pertama, kita anamnesis, identitas pasien. Kemudian anamnesa khusus. Tujuannya apa anamnesa khusus ini? Jadi kita bisa tahu penyakit yang bisa berkaitan dengan prosedur bedah ini dan dapat menimbulkan gangguan pada pasien. Kemudian ada juga anamnesa umum seperti riwayat penyakit sistemik, riwayat penggunaan obat, riwayat operasi, riwayat alergi, atau kebiasaan-kebiasaan buruk atau kebiasaan yang pasien miliki seperti minum alkohol, pernah memakai sedatif, obat-obatan terlarang, narkotik, dan lain-lain. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya apa saja yang kita cari, yang kita tanyakan? Nah, biasanya untuk pemeriksaan fisik kita lihat status generalisnya, bagaimana kesadaran pasien, frekuensi napas, tekanan darah, nadi, suhu, berat badan, tinggi badan, dan BMI-nya. Kemudian kita lihat juga kesadaran psikis pasien. Apakah pasien sedang dalam kerasaan tenang, gelisah, cemas, atau takut? Dan pemeriksaan gigi geligi. Untuk apa pemeriksaan gigi geligi? Nah, kita lihat nanti apakah pasien punya gigi palsu atau implan, dan apakah gigi-gigi ini bisa menyulitkan proses laringoskopi atau intubasi. Kemudian kita juga periksa fisik umum. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita periksa pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Untuk pemeriksaan rutin, kita periksa pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urin, fisik, kimiawi, dan sedimen urin. Untuk pemeriksaan khususnya, kita periksa pemeriksaan lab lengkap seperti fungsi hati, ginjal, analisis gas darah, elektrolit, hematologi. Kemudian ada juga pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan EKG. Dan khusus pada pasien dengan PPOK, biasanya kita adakan pemeriksaan spirometri. Nah, berikut tabel yang menunjukkan pemeriksaan apa saja yang biasa dilakukan. Misalnya pada pasien pria kurang dari 40 tahun, biasa tidak ada pemeriksaan spesifik. Tapi kalau pemeriksaan pada wanita kurang dari 40 tahun, kita bisa lihat, kita periksa apakah sedang hamil atau tidak. Terus bisa kita lihat, jadi setiap umur, terus antara gender, mungkin ada sedikit perbedaan dalam pemeriksaan penunjangnya. Nah, tadi kan kita ada bahas tentang ASA. Klasifikasinya apa saja? Untuk ASA 1 adalah pasien yang sehat, tidak ada apa-apa. ASA 2, pasien mild to moderate systemic disease caused by surgical condition or by other pathological process and medically well controlled. ASA 3, pasien dengan severe disease process which limit activity but is not incapacitating. ASA 4, severe incapacitating disease process that is a constant threat to life. ASA 5, moribund patient not expected to survive 24 hours with or without an operation.
ASA 6 declared brain dead patients whose organs are being stored. Nah, ada juga definisi ODC, one day care. Apa itu ODC? ODC adalah perawatan yang diberikan pada pasien yang masuk perawatan dan menerima tindakan pembiusan serta pembedahan yang kemudian akan dipulangkan pada hari yang sama, di mana biasanya akan berlangsung hanya dalam kurun waktu 6-12 jam. Kriteria pasien ODC apa saja? Nah, kita harus lihat, pasien itu boleh dipulangkan cepat dalam waktu sehari kalau status ASA-nya hanya ASA 1, ASA 2, atau ASA 3, tetapi dengan kondisi medis yang stabil. Kemudian kita lihat faktor umur dan faktor sosial. Faktor-faktor sosial itu seperti pasiennya harus punya waktu untuk menjalani audisi, kemudian tinggal dekat dengan rumah sakit, memiliki penjaga atau perawat yang dapat menemani selama kurang lebih 24 jam pasca operasi. Kemudian untuk durasi operasinya, biasanya pasien audisi operasinya tidak boleh berlangsung lebih dari 90 menit. Kriteria indikasi audisi yang lain, obesitas dengan komorbid, riwayat penyakit kardiovaskular, penyakit respiratori atau gangguan jalan napas, faktor endokrin atau metabolik atau hematological, penyakit ginjal, dan kelainan riwayat atau neuromuskular. Nah, kemudian kita juga punya pramedikasi, yaitu di mana kita berikan obat-obatan dalam rangka pelaksanaan anestesia. Jadi sebelum kita lakukan anestesia, kita berikan berbagai obat-obatan. Apa sih tujuannya kita beri obat-obatan ini? Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestetik, mengurangi sekresi saluran pernapasan, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dan mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Nah, untuk obat-obatan yang kita gunakan apa saja? Biasanya jenisnya ada diazepam, difenhidramin, promethazine, midazolam. Itu termasuk golongan sedatif. Untuk golongan antikolinergik, kita berikan atropin sulfat. Kemudian untuk antiemetik, agar tidak muntah, kita berikan ondansetron atau metoclopramid. Kemudian untuk analgesik opiat, biasanya kita pilih petidin, morfin, fentanyl, dan analgetik non-opiat. Untuk profilaksis aspirasi, untuk mencegah aspirasi, kita berikan simetidin, ranitidin, atau antasida. Nah, untuk golongan obat golongan antikolinergik ini tujuannya untuk menekan, menghambat aktivitas kolinergik atau parasimpatetis. Tujuannya ini adalah untuk mengurangi sekresi kelenjar, seperti saliva atau ludah, saluran cerna, dan saluran napas. Kemudian kita juga dapat mencegah spasme laring dan bronkus, mencegah bradikardi, mengurangi motilitas usus, dan melawan efek depresi narkotik terhadap pusat napas. Obat antikolinergik yang kita sering gunakan adalah atropin sulfat. Untuk golongan sedatif atau tranquilizer, biasanya kita berikan karena efektif sekali untuk menenangkan pasien, menghindarkan pasien dari rasa cemas, dan menimbulkan rasa kantuk. Tujuannya, memberikan suasana nyaman bagi pasien, sehingga pasien bebas dari rasa takut. Dan obat yang biasa sering kita gunakan seperti dari derivat fenotiazin kita berikan promethazine yang memiliki efek sedatif, antiemetik, antikolinergik, dan antihistamin. Untuk derivat benzodiazepin, kita berikan diazepam dan midazolam untuk memberikan efek sedasi dan anti cemas kepada pasien. Untuk derivat barbituratnya, kita berikan pentobarbital dan secobarbital dengan yang mempunyai efek sedasi dan penenang prabedah. Kemudian untuk preparat antihistamin, kita berikan difenhidramin. Kita berikan difenhidramin yang memiliki efek sedatif, antimuntah ringan, dan antipiretik.
Untuk obat golongan analgetik narkotik atau opioid, yang sering kita gunakan adalah vetidin, morfin, dan fentanyl. Fungsinya apa saja? Nah, fungsinya sebagai premedikasi. Nah, untuk pasien yang memiliki nyeri akut atau kronik, bisa menggunakan ini untuk menekan rasa nyerinya. Kemudian juga dapat sebagai suplemen anestesia atau analgesia. Analgetik pada tindakan endoskopi atau diagnostik lain, dan sebagai suplemen sedasi dan analgetik di unit terapi intensif. Kita juga punya antagonis reseptor 5-HT. Biasanya kita gunakan ini sebagai profilaksis anti mual dan muntah. Antagonis 5-HT dianjurkan untuk digunakan sebelum induksi dan pasca bedah, terutama pada pasien dengan riwayat mual muntah, pasien yang menjalani pembedahan dengan resiko tinggi untuk menyebabkan rasa mual, muntah, atau nausea. Misalnya pada operasi laparoskopi, serta pada operasi bedah saraf maupun operasi bedah mata. Contoh antagonis reseptor 5-HT yang sering digunakan adalah ondansetron. Nah, kita juga biasa kita berikan antagonis reseptor histamin 2 atau antagonis reseptor H2. Nah, cara kerja antagonis reseptor histamin 2 adalah dengan menghambat pengikatan histamin pada reseptor H2 yang dapat mengurangi sekresi dan volume gaster, serta menurunkan pH lambung sehingga lebih efektif mencegah pneumonia aspirasi. Contoh antagonis reseptor H2 yang sering kita gunakan adalah ranitidin. Nah, itu adalah bagian dari preoperatif yang sudah saya jelaskan. Oh, satu lagi, obat-obat yang biasa digunakan biasanya hanya satu jenis. Dan biasanya tidak memerlukan kombinasi, tapi diberikan kombinasi pada situasi-situasi tertentu. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran. Dan apabila ada yang salah, mohon maaf dan mohon diberi kritik dan sarannya. Terima kasih.